Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat malam teman-teman mahasiswa dari Universitas Esa Unggul. Perkenalkan, saya Indra Pratama dari Fakultas Psikologi Esa Unggul. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan soal ujian akhir semester dengan materi diksi. Presentasi dengan materi diksi ini saya mulai dari latar belakang. Latar belakang. Diksi merupakan pilihan kata. Pilihan kata yang dimaksud mencakup pengertian kata untuk menyampaikan ide gagasan. Kata yang digunakan harus dapat diterima dan dipahami oleh orang lain. Semakin banyak kata yang dikuasai, maka semakin lancar pula seseorang itu menyampaikan ide atau gagasannya kepada orang lain. Seorang yang menguasai banyak kosakata, maka dengan mudah ia lancar mengadakan komunikasi dengan orang lain. Seorang pengarang tidak asal menggunakan kata ketika akan menuliskan ide atau gagasannya. Pengarang akan memilih kata mana yang tepat untuk menuliskan ide atau gagasannya. Hal tersebut menyangkut kapan, di mana, dan tujuan penggunaan kata tersebut. Semua itu dimaksudkan untuk memberikan tulisan yang menarik perhatian pembaca dengan maksud agar pesan yang ditulis oleh pengarang dapat disampaikan kepada pembaca. Selanjutnya ada pembahasan. Kalau kita mempelajari diksi, kita harus memahami ada beberapa subtopik diksi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pengertian diksi. Pengertian diksi adalah hasil dari upaya memilih kata yang tepat dan cocok yang digunakan dalam situasi tertentu dalam suatu tuturan. Di situ ada kata tepat dan cocok atau tepat dan sesuai. Maksud dari itu adalah bahwa kata-kata yang kita pergunakan didengar oleh pendengar dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dengan yang kita inginkan. Artinya, kata itu sampai maknanya kepada pendengar atau pembaca sama dengan apa yang kita mau. Yang kedua, ada cocok dengan situasi dan kondisi. Artinya dalam memilih kata atau situasi tutur kita sebagai pembicara harus memahami situasi dan kondisi sehingga tidak mengalami kesalahpahaman dalam pembicaraan atau pentuturan. Selanjutnya ada fungsi diksi. Fungsi diksi di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Nah, menciptakan komunikasi yang baik dan benar ini ketika kita berkomunikasi terhadap seseorang atau lawan bicara. Dengan diksi atau pemilihan kata, kita bisa menciptakan suatu komunikasi yang tepat sesuai konteks ketika kita melakukan percakapan. Contoh, pemilihan kata ketika kita berbicara kepada atasan kantor itu sangatlah berbeda ketika kita berbicara kepada teman sekantor. Nah, perbedaan itu adalah fungsi dari diksi agar menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Selanjutnya ada syarat diksi. Syarat yang harus dipenuhi agar seorang penulis atau pengarang dapat menghasilkan sebuah karangan tulisan atau karangan yang baik dan benar. Yang pertama ada unsur ketepatan, yang kedua ada unsur kecermatan, yang ketiga ada unsur kesesuaian. Unsur ketepatan ini, kesesuaian kita dapat diartikan secara sederhana apabila diksi yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang yang mendengar. Penggunaan diksi lebih menekankan pada ranah kognitif, di mana kata yang tepat membutuhkan pengetahuan kata yang lebih banyak. Ada lagi unsur kecermatan.
Kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar, diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Agar dapat memilih kata secara cermat, pemakaian bahasa dituntut untuk mampu memahami ekonomi bahasa dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyebabkan kemubaziran. Selanjutnya, unsur kesesuaian. Kesesuaian kata dapat diartikan secara sederhana, apalagi diksi yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang yang mendengar atau membaca. Membentuk kesesuaian diksi akan terkait dengan penggunaan ragam baku, menggunakan kata yang lebih sopan atau sesuai dengan konteks keadaan sekitarnya. Selanjutnya, simpulan. Diksi adalah ketepatan pemilihan kata dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan yang memahami, mengetahui, menguasai, dan penggunaan kata aktif dan efektif kepada pembaca dan pendengarnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.